Sobat Pesona, perempuan muda yang cantik, pintar serta penuh keceriaan ini bernama Sherina. Sherina bersama teman-teman sekolahnya sedang melihat sepasang anak burung di atas pohon. Tanpa terlihat takut sama sekali, Sherina memanjat pohon. Kemudian, menyuapi salah satu anak burung dengan bekal kue yang Sherina bawa dari rumahnya. Nampak setelah itu, Sherina dengan teman-temannya bernyanyi dan menari bersama, mengalunkan lagu tema persahabatan. Seusai menyanyi serta menari bersama teman-temannya, maka Sherina berpamitan pulang pada teman-temannya. Begitu sampai di rumah, Sherina pun mencium pipi bundanya dan segera berlari menemui ayahnya. Sambil duduk di pangkuan ayahnya, Sherina lantas menanyai ayahnya mengenai kabar gembira yang Sherina tunggu-tunggu. Namun, ayahnya masih menahan kabar gembira itu. Lalu, bundanya meminta Sherina untuk segera ganti pakaian. Iya betul-betul. Ayo sana. Begitu Sherina selesai ganti pakaian, ayah dan bundanya meminta Sherina duduk di ruang piano rumahnya. Maka tak lama, ayah yang ditemani bunda menyampaikan kabar gembira yang begitu Sherina tunggu-tunggu. Namun, begitu Sherina mengetahui kabar gembira yang diutarakan ayahnya, raut muka Sherina nampak kesal. Pasalnya, kabar gembira itu ialah mereka akan pindah ke Bandung. Dikarenakan, ayah Sherina memiliki pekerjaan baru, yaitu mengelola perkebunan yang berada di Bandung. Mendengar kabar tersebut, Sherina lantas berlalu menuju kamarnya. Di sore menuju malam, Sherina nampak memperlihatkan kesedihannya. Untuk menenangkan dirinya, maka Sherina pun bernyanyi meluapkan kegundahannya yang dikarenakan harus berpisah dengan teman-teman yang Sherina sayangi. Dengan dibantu dorongan semangat dari ibunya, lambat laun Sherina terlihat turut membantu membungkus barang-barang yang akan dibawa ke rumah barunya. Terlihat, Sherina berpamitan dengan teman-temannya dan mereka pun menyaksikan kepergian Sherina bersama ayah ibunya. Selama perjalanan menuju Bandung, Sherina masih tampak sebal. Namun, setelah melihat satu bangunan putih raut, wajah Sherina nampak senang. Hatiku sedih, sahabat yang selalu ada. Pada keesokan harinya, Bu Guru nampak memarahi beberapa muridnya karena telah berbuat usil pada temannya. Ini dia perkenalkan Sadam, bocah sok jagoan, tukang usil. Saat ini, Sadam pun berulah dengan menjahili temannya, sehingga tak dapat turun dari atas lemari. Sehabis menyelesaikan masalah di kelas, Bu Guru mengantarkan satu murid baru ke ruang kelas. Satu murid baru itu ternyata ialah Sherina. Di situ, Sherina pun memperkenalkan diri di hadapan teman-teman barunya. Di halaman sekolah, Sherina nampak asik mengobrol dengan teman-teman barunya. Tak jauh di sana, Sadam dengan teman-temannya memulai kembali usil kepada Sherina. Namun kali ini, Sherina membuktikan pada teman-temannya bahwa dirinya berani untuk menghadapi Sadam si tukang usil. Maka Sherina dan Sadam pun saling beraksi mengejek satu sama lain, melalui lagu serta tarian saling ejek. Dia pikir. Di malam harinya, Sherina menceritakan bahwa dirinya memiliki teman yang nakal bernama Sadam pada ibunya. Ibunya berkata pada Sherina, agar Sherina mencari tahu penyebab Sadam menjadi nakal. Mendengar arahan dari ibunya, Sherina langsung termenung. Kenapa sih ada anak yang bisa nakal banget? Siapa namanya? Sadam. Kenapa dia bisa jadi kayak begitu, Sher? Sewaktu Bu Guru menyampaikan pengumuman bahwa sekolah diliburkan selama 3 hari. Namun kemudian, Bu Guru terusik dengan sikap Sherina yang terlihat aneh. Oh, dikarenakan bangku yang diduduki Sherina telah ditempeli permen karet oleh seseorang, jadi mengotori rok seragam pramukanya. Akan tetapi, rasa kesal berubah menjadi keceriaan, manakala ayah Sherina mengajak Sherina berlibur ke Villa Ardiwilaga, yang diketahui memiliki keindahan alam yang menawan.
Nggak usah asal nyambung dulu deh ya. Oh, lagi kesel. Layar memperlihatkan keadaan saat ini yang terjadi di sekitar perkebunan Ardiwilaga, di mana Ibu Ardiwilaga sedang memantau para pegawainya yang telah selesai memanen tomat. Tidak lama, Ibu Ardiwilaga kedatangan tamu seorang wanita kaya, Ses Natasa. Di mana, untuk kesekian kalinya Ses Natasa menawarkan agar perkebunan Ardiwilaga tersebut dijual kepada dirinya. Dengan kerendahan hati, Bapak serta Ibu Ardi menolak tawaran Ses Natasa. Dikarenakan masih menyanggupi melakukan pengelolaan pada perkebunan yang mereka miliki ini. Bersamaan itu, Sherina serta ayah ibunya telah sampai di perkebunan Ardiwilaga. Bapak dan ibu pemilik perkebunan Ardiwilaga menyambut hangat kedatangan mereka. Mungkin ibu mau menjual perkebunan ini ke saya. Perkebunan ini dijual, lalu kami hidup dari mana? Terima kasih. Jangan liatin orang kayak gitu ah. Dan di sana, Sherina sangat tidak menyangka bahwasanya putra bungsu Bapak dan Ibu Ardiwilaga ternyata adalah teman satu rival di kelasnya, Sadam. Terlihat, Ibu Sadam meminta Sadam untuk mengajak Sherina bermain. Sadam lantas berceloteh bahwa dirinya mau menemani Sherina bermain dikarenakan permintaan dari ibunya, bukan keinginannya. Sambil berjalan di area perkebunan, ayah Sherina menjelaskan kepada Pak Ardiwilaga bahwasanya perkebunan miliknya mendapatkan serangan yang disengaja oleh ulah manusia, yang mengakibatkan kegagalan panen secara berulang. Sementara dari kejauhan, seorang bapak dengan menggunakan alat teropong memantau dengan serius kondisi perkebunan Ardiwilaga. Ternyata diketahui, bapak berkacamata bukan memantau perkebunan, melainkan memantau Sadam, yang sedang menemani Sherina berjalan-jalan di perkebunan. Secara bersamaan, dirinya pula dihubungi oleh bosnya perihal rencana menculik Sadam. Nah itu sedang ketamuan teman sepermainan dia, seumuran dia Pak. Beres Pak, beres. Pada satu area peristirahatan perkebunan, dua bocah yang penuh energi berucap janji bahwasanya esok hari akan berlomba adu cepat. Siapa yang sampai duluan ke satu tempat di luar perkebunan, dialah pemenangnya. Kalau berani aku tantang kamu adu lari. Besok pagi kita bertanding duluan sampai sana. Pagi ini layar memperlihatkan adegan di mana Sherina seorang diri mempersiapkan keperluan yang akan Sherina bawa pada aktivitas hari ini bersama Sadam. Berbeda dengan Sadam, segala keperluannya dipersiapkan oleh ibu tercintanya. Bahkan ibunya meminta seorang mamang untuk menemani Sadam selama perjalanan. Hal ini membuat Sherina menertawakan Sadam. Sadam terlihat ngambek atas apa yang telah dipersiapkan ibu tercintanya. Beberapa saat kemudian, Sherina bersama Sadam mulai melaksanakan aktivitas penjelajahan. Selama di tengah-tengah perkebunan, Sherina sesekali menggoda Sadam yang ternyata seorang anak mami. Hingga, Sherina meluapkannya dengan menyanyikan lagu ejekan kepada Sadam. Tahukah kawan, jangan-jangan karena mau tidur mani, mami. Namun walaupun Sherina dan Sadam masih saling ejek-mengejek satu sama lain, tapi terlihat keduanya mulai dapat memudarkan rasa kaku pada hubungan pertemanan mereka. Mereka pun terlihat meneruskan penjelajahan pada area hutan di sana. Terdapat satu kesempatan, Sadam yang merupakan tuan rumah di sana mencoba menakuti Sherina dengan meninggalkan Sherina sendirian di hutan. Yayang ketinggalan, dasar. Mau kemana, Le? Celengan. Sherina terlihat memanggil-manggil Sadam, karena Sherina tidak kuat sendirian di hutan. Di sisi lain, Sherina ternyata tidak sendirian karena terdapat seorang bapak memakai topi kupluk mengendap-ngendap, seperti sedang mencari sesuatu. Singkat cerita, dengan cara tidak biasa bapak dengan topi kupluk dan Sherina bertatap muka. Bapak dengan topi kupluk itu lantas membujuk Sherina untuk ikut dengannya. Pasalnya, bapak itu bertutur bahwa Sadam menunggu Sherina di rumahnya. Dengan sedikit kecurigaan, Sherina berangkat mengikuti bapak tersebut.
Sesampainya di satu tempat, ternyata bapak topi kupluk tersebut telah ditunggu oleh bapak berkacamata yang di dekatnya terparkir 2 mobil. Sherina kemudian menghentikan langkahnya. Kemudian tak lama, terdengar suara Sadam di dalam mobil yang meminta Sherina untuk lari menjauh dari bapak-bapak penculik itu. Sherina terlihat dapat menjauh dari bapak-bapak penculik itu. Tanpa sepengetahuan bapak berkacamata, Sherina mengendap-endap mendekati mobil dari arah belakang. Sementara itu, 3 orang bapak terlihat gagal menangkap Sherina. Dan kemudian, 3 bapak itu dimarahi oleh bapak yang berkacamata. Karena sudah sore, para penculik itu segera kabur untuk menghindari kepergok masyarakat. Beberapa saat kemudian, Pak Ardi Wilaga bersama ayah Sherina dengan dibantu tim Karang Taruna, menelusuri hutan guna mencari anak-anak mereka yang hingga sore hari ini belum kembali pulang. Di rumah kediaman Ardi Wilaga, Ibu Ardi Wilaga terlihat risau memikirkan Sadam yang masih di hutan. Tak lama, telepon tak jauh darinya berbunyi. Dan Ibu Ardi Wilaga pun segera mengetahui dirinya dihubungi oleh penculik yang berhasil menculik Sadam dengan meminta tebusan uang senilai 3 miliar. Halo? Bisa bicara dengan Bapak Ardi Wilaga? Ini sekadar ingin mengabarkan 3 miliar. Begitu berhasil mengabari penyanderaan Sadam pada ibunya Sadam. Kemudian, para penculik tersebut menghentikan mobilnya dan membawa Sadam memasuki satu rumah. Tak disangka-sangka, ternyata Sherina berhasil menyelinap memasuki mobil tanpa sepengetahuan para penculik. Dengan berhati-hati, Sherina terlihat turun dari pintu belakang mobil. Kemudian, Sherina nampak juga berhasil menyelinap memasuki rumah para penculik tanpa diketahui oleh mereka. Sementara itu, ayah dan ibu mereka sangat resah dan gelisah, memikirkan bagaimana supaya dapat membebaskan anak-anak mereka dari genggaman para penculik. Akhirnya, ibu dan ayah Sadam dengan berberat hati menjual perkebunan mereka kepada Ses Natasha, di mana uangnya akan digunakan untuk menebus Sadam dari penyanderaan para penculik. Minta tolong Ses Natasha, dia punya cash 2 miliar kalau kita mau menjualnya. Demi keselamatan anak kita, Pap. Di waktu yang sama, layar memunculkan adegan di mana seorang bapak berpakaian jas hitam terlihat mengerjai pelayannya. Di situ pelayannya hanya dapat tertawa atas perlakuan dikerjai oleh bosnya tersebut. Tidak lama kemudian, bapak berjanggut itu kedatangan tamu yang ternyata adalah Ses Natasha. Di sini kemudian kita mengetahui bahwa bapak berjanggut bernama Kerja Rajasa yang bersengkongkol dengan Ses Natasha dan merupakan otak di balik penculikan Sadam. Dengan dijualnya perkebunan Ardi Wilaga kepada Ses Natasha, maka tujuan Pak Kertarajasa untuk menguasai perkebunan Ardi Wilaga pun terwujud. Maka, Pak Kerja Rajasa meluapkan kebahagiaannya dengan menyanyikan sebuah lagu narsisis. Namaku Kertarajasa yang paling berkuasa. Pada waktu dini hari, di saat semua penculik tertidur lelap, terlihat Sherina dengan berhati-hati membuka ikatan lakban yang mengikat kedua tangan Sadam. Sewaktu Sherina hendak kabur, ia sempat mengambil foto dan barang bukti lainnya. Dengan begitu, Sherina dengan Sadam dapat melarikan diri dari para penculik dengan lancar dan mudah. Mereka terlihat sejenak berdiskusi perihal tidak mudah meminta pertolongan warga di waktu dini hari. Tapi tiba-tiba, Sadam bertutur ada sebuah gedung peneropongan planet yang buka 24 jam. Yang lokasinya tidak jauh dari tempat keberadaan mereka saat ini. Mereka pun segera berangkat menuju gedung peneropongan planet itu. Sesampainya di sana, Sherina dan Sadam senantiasa dapat melihat bintang-bintang lebih jelas. Mereka saling mengagumi bintang-bintang yang memiliki cahaya yang indah. Sherina kemudian meluapkan kekaguman terhadap bintang-bintang dengan menyanyikan sebuah lagu. Bintang di langit, sinarmu. Pada keesokan harinya, para penculik kalang kabut pasalnya korban sandera mereka telah kabur melarikan diri, dan mereka pun segera mencarinya. Di sisi lain, sepertinya pagi ini penyakit Sadam mengalami kumat.
Sherina yang mendapati Saddam terlihat sesak nafas dan lemas. Dengan demikian Sherina segera mencari bantuan. Tapi kamu jangan. Di samping itu, para penculik mulai menemui petunjuk dengan mengikuti butiran-butiran coklat yang terjatuh dari tas Sherina di saat Sherina dan Saddam berangkat menuju gedung peneropongan bintang. Sherina yang melihat Saddam butuh pertolongan, terlihat berteriak-teriak meminta tolong. Akan tetapi tepat di halaman gedung, Sherina melihat para penculik berjalan menuju gedung di mana Sherina sedang berada. Melihat situasi tidak aman, maka Sherina mengajak Saddam untuk cepat kabur dari tempat itu. Namun Saddam saat ini sedang lemas, sehingga Saddam meminta Sherina untuk lari dan meminta pertolongan. Dengan bantuan tali pengaman, Sherina menuruni gedung yang berhasil mendarat dengan mulus. Namun tidak lama, dua orang penculik memergoki Sherina. Maka dengan segera, Sherina berlari dan terlihat dapat mengecoh dua orang penculik yang mengejarnya. Sementara itu, Saddam yang tak kuat bergerak, membuat dirinya tidak memungkinkan untuk bersembunyi. Dengan demikian, penculik memergoki keberadaannya. Maafin aku, Dam. Aku yang banyak salah. Dan pikirin aku. Kamu lari ke arah belakang. Singkat cerita, Sherina berhasil naik dan bersembunyi pada mobil sayuran. Dirinya pun berhasil bertemu dengan Pak supir dari mobil sayuran. Setelah menceritakan kejadian yang baru Sherina alami, maka kemudian Pak supir mengantarkan Sherina pulang ke rumah Pak Ardi Wilaga. Saya Sherina, temannya Saddam. Kita jadi korban penculikan. Penculikan? Ardi Wilaga. Layar terlihat mengganti adegan di mana, pagi ini di rumahnya terlihat Pak Ardi Wilaga memasang wajah cemas. Tidak lama, Sesnatasa dengan menumpangi mobil merah tiba di rumah Pak Ardi Wilaga. Di situ, Sesnatasa terlihat telah menyiapkan uang miliaran di dalam sebuah tas besar. Sebagaimana kita tahu, uang tersebut digunakan untuk membeli lahan perkebunan Ardi Wilaga. Pada saat Pak Ardi Wilaga diminta untuk menandatangani surat perjanjian berisi penjualan kebunnya, tiba-tiba suara Sherina menggagalkan proses penandatanganan surat tersebut. Wajah Sesnatasa nampak menggambarkan kecemasan. Betul saja, kepulangan Sherina bertemu kembali dengan ayah ibunya, membuka kelicikan yang selama ini Sesnatasa tutupi. Karena pihak polisi sudah mengetahui dalang di balik kejadian ini, maka Sesnatasa menghubungi para penculik yang menyandera Saddam, dan bercerita seolah mereka tidak dalam kejaran polisi. Saddam masih di Bosya. Membaca. Langsung saja kembalikan Saddam sama orang tuanya. Terima kasih. Sementara di tempat lain, Pak Kertarajasa terlihat sedang melakukan perjumpaan dengan para wartawan. Menceritakan proyek besarnya yang akan segera dikembangkan. Namun apalah daya, sebelum bicara banyak Pak Kertarajasa didatangi para polisi, yang kemudian menangkapnya atas dugaan penculikan dan pengrusakan alam. Dengan kejadian ini, Sherina dengan Saddam dan teman-teman lainnya akhirnya berbaikan dan menjadi sahabat.